A'izzati al-ahibbah, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa pada sesi video singkat kali ini membahas tentang masalah fatwa-fatwa salah satu kibar ulama, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali kita lanjutkan masalah yang terkait dengan masalah ibadah puasa. Pertanyaan berikutnya, hal yajib alainal kafu anis sahuri 'inda badi adzanil fajri? Apakah ketika kita mendengarkan adzan subuh kita langsung berhenti makan sahur? Am yajuzu lanal aklu wasyurbu, ataukah kita boleh melanjutkan makan dan minum hatta yantahiyal muadzin, sampai orang yang adzan tadi selesai dari adzannya. Nah, ini bagaimana jawabannya ya? Jadi memang afdolnya yang sudah kita ketahui, orang makan sahur itu yang paling afdol mendekati waktu fajar, mendekati waktu subuh. Nah, ketika makan minum ternyata sudah adzan subuh, apakah kita langsung berhenti atau tidak? Jawabannya, idza kana al-mu'adzinu ma'rufan bi annahu la yunadi illa 'ala subhi fa innahu yajibul kaffu 'anil akli wasyurbi wa sa'il muftirat min hin yu'adzin. Jadi kalau yang muadzin tadi itu sudah terkenal, dia itu sikoh, terpercaya di dalam waktu-waktu sholat ya, karena waktu sholat ada 5 ya, subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Kalau muadzin ini sangat ma'ruf, dia sikoh, tepat waktu, maka wajib langsung berhenti, nggak makan, nggak minum, meninggalkan semua pembatal puasa ketika dia mulai adzan tadi. Jadi misalnya makan, kemudian dia adzan, langsung selesai. Ya, langsung diselesaikan. Langsung dikeluarkan apa yang ada di dalam mulut. Ini pertama ya. Jadi kalau muadzinnya tadi sangat terkenal, dia sangat tepat waktu di dalam masalah waktu adzan, maka segera langsung diselesaikan dari makan dan minum. Amma idza kana al-adzan bidzan wa taharri hasab at-taqawim fa innahu la haraj fi syurbi awil akli waqtal adzan. Adapun jika adzannya tadi itu hanya baru sekedar ghalabatudz dzan, yaitu tidak tahu apakah sudah pasti ini masuk subuh atau tidak, seperti yang terjadi pada era sekarang ini. Karena pada era sekarang ini orang adzan itu pakai jam yang ada tauqidnya, pakai hisab, dan itu tentunya kita nggak tahu apakah sudah masuk subuh atau tidak. Ya, karena itu kan hasil ijtihad para ahli hisab. Padahal di dalam masalah waktu sholat, penentuan waktu sholat, kita diperintahkan melihat ke langit. Kalau subuh itu ketika ufuknya putih memanjang seperti ini, maka itu masuk waktu subuh. Kalau duhur itu ketika zawal, kalau asar itu ketika bayang-bayang sama panjangnya seperti bendanya tadi. Waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam. Waktu isya itu ketika warna merah di langit itu sudah pergi. Nah, ini sekarang hampir tidak dikerjakan hal tersebut. Rata-rata pakai jam yang ada di dinding. Nah, ini berarti kalau pakai jam di dinding itu berarti dia ghalabatudz dzan. Dia mengerjakan adzan berdasarkan prasangka, tidak berdasarkan kepastian sudah masuk waktunya. Jika demikian, la haraj fi asyurbil akli, maka enggak ada masalah lanjut makan dan minum. Ya, lanjut makan dan minum ketika muadzin tadi sudah mulai adzan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna Bilal yu'adzin bilail. Bilal itu dia adzan subuhnya di tengah malam atau di waktu malam, belum masuk subuh. Fakulu washrabu, kalau Bilal tadi adzan maka lanjutkan makan minumnya. Hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu melakukan adzan subuh yang kedua. Rawi di dalam hadis ini beliau mengatakan, dia mengatakan wa kana Ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang laki-laki yang buta. La yunadi hatta yuqalah asbaht. Dan dia tidak melakukan adzan sampai dikabarkan kepada dia sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Jadi waktu itu benar-benar orang melakukan subuh itu berdasarkan penglihatan mata.
Dan subhanallah ilmu ini sekarang menjadi langka. Ilmu melihat langit untuk penentuan masuknya waktu sholat. Ini menjadi perkara yang langka karena sudah digantikan oleh ilmu hisab. Wal akhwat lil mu'min wal mu'minah al hirsu ala inha'i as-sahur qabla al-fajri amalan biqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dan lebih amannya kita makan sahur sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kita sudah selesai dari makan sahur sebelum masuknya waktu subuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tinggalkan yang meragukan kepada yang meyakinkan, ya, kepada yang perkara yang meyakinkan. Ini lebih selamat. Ya. Jadi amma idza ulima anal muadzin yunadi bilailin litanbihin nas ala qurbil fajri. Adapun jika muadzin itu diketahui dia adzannya itu sekedar mengingatkan waktu fajar sudah dekat, maka tidak ada masalah, ya. La haraj fil akli wasyurbi, tidak ada masalah lanjut makan dan minum hatta yunadil muadzinun alladzina yuadzinuna ala subhi, sampai datang muadzin yang dia adzan untuk adzan subuh. Maka jika sudah datang muadzin ini maka segera selesaikan, tidak boleh melanjutkan makan dan minum. Ini yang jadi masalah bagi kita pada waktu atau hari-hari ini, di mana kebanyakan menggunakan ilmu hisab sebagai pedoman masuknya waktu sholat. Kemudian masalah berikutnya, hal yubahu al-fitru lil mar'atil hamil wal murdi wa hal yajib alaihim al-qada' am hunaka kafaratun an fitrihima. Apakah diperbolehkan tidak puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui? Dan apakah wajib qada' atau di sana ada kafarah yang lain karena tidak ikut berpuasa? Al-jawab, ya. Jadi jawabannya bagi wanita yang hamil dan menyusui, apakah mengqadanya atau bayar fidyah, ya? Jawabannya al-hamil wal murdi hukmuhuma hukmu al-marid. Jadi wanita yang hamil dan menyusui hukumnya sama seperti orang yang sakit. Idza syaqqa alaihim as-shaum syuri'a lahum al-fitru. Kalau puasa memberatkan maka dianjurkan tidak berpuasa. Wa alaihim al-qada' indal qudrah ala dzalik, dan kewajibannya menqada' tatkala sudah mampu melakukannya. Kalau marid ini sama persis seperti orang yang sakit. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu yakfihim al-it'am an kulli yawmin it'am miskin. Dan ada pendapat yang mengatakan nggak perlu diqadha, cukup bayar fidyah saja. Bayar fidyah, ngasih makan satu hari ditinggalkan, ngasih makan satu orang miskin. Wa huwa qaulun dha'ifun marjuh. Akan tapi ini pendapat yang sangat lemah sekali dan ini marjuh was-shawab, dan yang benar anna alaihim al-qadha kal musafir wal marid. Yang benar adalah mengqadha seperti atau sebagaimana orang yang safar maupun orang yang sakit, ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi siapa yang sakit atau safar maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Dan ini sudah ditunjukkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'al musafir as-shaum wasyatru as-shalah. Jadi Allah Ta'ala membebaskan orang yang safar itu tidak mengerjakan puasa dan separuh sholat, alias ketika safar dari 4 dikosor menjadi 2 rakaat. Wa anil hublal murdi as-shaum, dan Allah membebaskan orang yang hamil dan menyusui untuk tidak mengerjakan ibadah puasa. Rawahu al-khamsah. Ini landasan hukum terkait dengan orang yang hamil dan menyusui, apakah qadha saja atau bayar fidyah. Jawabannya dia boleh tidak berpuasa dan kewajibannya menqadha pada hari-hari yang lain, disamakan dengan orang yang safar atau orang yang sakit. Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.